malam, matahari bersinar dengan indah. Pak Tani berangkat ke ladang dengan riang gembira. Sembari mencangkul pacul, aku akan meriksa kebun timunku. Barangkali besok sudah bisa dipanen, kata Pak Tani. Tapi sesampainya di kebun timun, alangkah kagetnya Pak Tani. Buah timun di kebunnya ada banyak yang rusak. Aduh, siapa yang merusak kebun timunku ini? Kenapa harus dirusak? Kalau mau ambil boleh saja, tinggal ambil. Aku bukan petani yang pelit. Rumah Pak Tani. Pak Tani sambil bilang gitu, sambil pulang ke rumah. Apakah ya yang merusak? Aku tahu sih kancil. Aku tahu sih kancil. Ya, pasti kancil, kata Pak Tani. Pak Tani mencari akal untuk menjebak kancil. Lalu ia membuka orang-orangan yang diberi berkat selamat buat. Pak Tani membuat orang-orangan kayak gitu. Ia membuat orang-orangan. Menjelang sore, orang-orangan itu sudah selesai dan dibawa ke tengah kebun timun untuk dimasak. Aku tahu kancil hewan yang cerdik, kata Pak Tani. Ia akan mengejek orang-orangan ini, tapi rasakan nantinya. Benar saja, malam harinya kancil mendatangi kebun itu. Ia tertawa serius. Kancilnya menertawai orang-orangan yang dibuat Pak Tani tadi. Cuma orang-orangan takut dengan kancil. Lalu kancil melintasi orang-orangan itu, dan ini dia makan buah timun yang muda-muda. Tidak banyak yang dimakan kancil, hanya 3 buah timun. Dia sudah merasa kenyang. Ia juga tidak merusak timun yang lain. Puas makan timun, kancil lalu menghampiri orang-orangan. Sifat jahilnya kaku, dia pukul orang-orangan itu dengan kaki depannya. Orang-orangan yang dibuat Pak Tani tadi dipukul-pukul sama kancil. Iya, rusak. Kenapa kok melekat? Dia kaget. Hai orang-orangan jelek, lepaskan kakiku. Kalau tidak, lagi kau. Tentu saja orang-orangan itu hanya diam saja. Kancil memukulkan kaki depannya yang satu lagi. Wah, kini kedua kaki depannya melekat erat di baju orang-orangan. Lekat yang dipasang di baju orang-orangan sangat kuat. Kancil tak bisa melepaskan diri. Semalaman ia menangis. Pagi harinya Pak Tani datang membawa entung. Entung sama Pak Tani. Ini dia yang caranya. Tangkap kau. Kecil, kau boleh makan timunku, tapi jangan kau rusak buah yang lain. Aku Pak Tani, bukan aku yang merusak timun. Aku cuma memakan 2 atau 3 buah saja kok. Pak Tani tak percaya omongan kancil. Ia ikut membayar kancil dan diseret pulang ke rumah. Di rumah Pak Tani, kancil diletakkan di dalam kurungan ayam. Sepatu ini cukup berat, tak mungkin kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi ke pasar untuk beli bubur sate. Ampun Pak Tani, aku jangan di sate, kata kancil. Pak Tani pergi ke pasar. Pada saat itu, ada seekor anjing mendatangi kurungan kancil. Anjing berserai. Cil, kenapa kau tinggalin begitu? Tanya si anjing. Loh, apa kau tidak tahu anjing? Kancil balas bertanya. Katakan ada apa kancil? Anjing bertanya. Begini anjing, aku ini akan diambil menantu oleh Pak Tani. Makanya sekarang Pak Tani pergi ke pasar untuk membelikan baju dan makanan yang lezat. Wah, kau gak pantas Cil, bukan kecil. Lebih baik aku saja yang menggantikanmu jadi menantu Pak Tani. Hah? Kok enak? Sudah sana pergi anjing. Anjing tiba-tiba bergerak. Cil, kalau kau tak mau gantikan sekarang, juga batu di atas kurungan akan kudorong dan lehermu akan kugigit sampai putus. Wah, jangan begitu dong. Mau apa tidak? Baik-baik, terpaksa aku turuti kemauanmu. Tadi kancilnya membohongi anjing supaya bisa anjingnya yang digantikan di sini. Dia dikurung.
Anjing menuntun dengan hati berdebar. Tadi muncul teman, tapi bukan dengan putrinya, melainkan dengan pentungan. Dipentung anjingnya sama Pak Tani. Nih, hadiah untukmu, teriak Pak Tani sembari memukul kepala dan punggung si anjing. Anjing menjerit dan melarikan diri sambil membalas dendam karena merasa tertipu si kancil. Awas kau ya Cil, jika kutusuk langsung kugigit kau. Kancil sudah bersedari tadi berlari kencang, namun karena jalannya lambat, maka dalam beberapa saat saja Cil sudah bisa menyusul di belakangnya. Wah, gawat! Anjing sudah berada di belakangku, kata kancil dalam hati. Kejar kancilnya. Aku harus segera bersembunyi. Anjing sangat marah karena ditipu kancil.